Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapitri. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan nomor NPM 1124B0043. Saya dari kelas 24B Kesmas. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi konsep kependudukan program keluarga berencana di Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ahmad Jailani, SKM MH Kes MKM selaku dosen pengampu. Nah, langsung saja ke pembahasan. Di sini ada pengertian penduduk. Pengertian penduduk menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk diartikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, seperti kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Singkatnya, penduduk itu adalah orang atau mereka yang tinggal di suatu wilayah teritorial. Yang dimaksud dengan wilayah teritorial ini adalah wilayah yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara, baik itu daratan, perairan, maupun ruang udara di atasnya. Nah, setiap penduduk pasti mempunyai kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Lalu ke slide selanjutnya, di sini ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang jumlah penduduk di suatu negara atau tempat selalu berubah-ubah. Perubahan jumlah penduduk di suatu tempat atau negara dapat diketahui melalui yang pertama itu ada sensus penduduk. Nah, di sini sensus penduduk ini adalah keseluruhan proses pengumpulan atau kolektif, menghimpun dan menyusun atau compiling, serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Dari data sensus ini dapat diketahui berapa jumlah dan ciri-ciri penduduknya pada suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Berdasarkan pelaksanaannya, sensus ini dibedakan menjadi dua macam, ada sensus de jure dan sensus de facto. Nah, sensus de jure ini adalah pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang betul-betul bertempat tinggal di wilayah atau negara tersebut pada saat sensus penduduk dilakukan. Sensus jenis ini tetap melakukan pencacahan meskipun orang yang dicacah sedang tidak ada di tempat. Lalu yang kedua itu ada sensus de facto. Nah, sensus de facto ini adalah pencacahan penduduk yang dilakukan kepada setiap orang yang berada di wilayah atau negara tersebut pada waktu dilakukan sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini juga berguna untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu mengetahui jumlah penduduk, yang kedua mengetahui pertumbuhan penduduk, lalu yang ketiga kepadatan penduduk, dan keempat komposisi penduduk, dan terakhir itu adalah digunakan dalam perencanaan atau pembangunan. Lalu yang kedua ini ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi di tempat penduduk tersebut. Lalu yang ketiga itu ada survei penduduk. Nah, survei ini memiliki pengertian yang hampir sama dengan sensus. Perbedaannya terletak pada jumlah penduduk yang dicacah. Pada sensus, semua penduduk dilakukan pencacahan, sedangkan pada survei ini penduduk yang dicacah tidak seluruhnya, namun dicacah beberapa saja sebagai sampel. Adapun berdasarkan sifatnya, sensus bersifat umum sedangkan survei bersifat khusus. Lalu di slide selanjutnya ada transisi demografi. Nah, transisi demografi ini adalah proses perubahan kematian dan kelahiran yang berlangsung dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah dalam suatu kurun waktu pada masyarakat tertentu. Tahap ini dikemukakan oleh Notstein, yang dimana di sini ada beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap 1 high growth potential, ditandai dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Negara pada tahap ini biasanya dalam kondisi pre-industri dan mengalami pertumbuhan penduduk alami yang rendah atau bahkan negatif. Lalu yang kedua itu ada transitional growth. Mortalitas menurun lebih cepat daripada fertilitas, sehingga terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk. Negara pada tahap ini mulai mengalami pertumbuhan ekonomi dan sosial. Lalu yang terakhir itu ada incipient decline, ditandai dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah, pertumbuhan penduduk melambat atau stabil. Tahap ini biasanya dialami oleh negara-negara
Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu ada kelahiran, natalitas, atau fertilitas. Kelahiran merujuk pada kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang diukur melalui jumlah bayi yang dilahirkan. Angka kelahiran menunjukkan rata-rata jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Terdapat dua jenis angka kelahiran. Yang pertama itu ada angka kelahiran kasar, adalah jumlah kelahiran per 1.000 penduduk di suatu wilayah selama 1 tahun. Lalu yang kedua itu ada angka kelahiran khusus, menunjukkan jumlah kelahiran hidup dari 1.000 wanita dalam kelompok usia tertentu per tahunnya, seperti usia 20-24 tahun, lalu 25-29 tahun, lalu 30-39 tahun, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu ada kematian atau mortalitas. Angka kematian merupakan ukuran jumlah orang yang meninggal dari setiap 1.000 penduduk dalam 1 tahunnya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada angka kematian kasar, adalah jumlah kematian per 1.000 penduduk tiap tahunnya. Lalu yang kedua itu ada angka kematian khusus, mengacu pada rata-rata kematian dari setiap 1.000 penduduk dalam kelompok tertentu setiap tahunnya. Nah, di sini ada beberapa masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama itu ada angka kelahiran. Memahami angka kelahiran setiap manusia memegang kunci utama dalam masalah bertambahnya populasi di dunia. Semakin kurangnya pengendalian dalam laju pertumbuhan, maka akan semakin terjadi ledakan populasi di suatu negara tersebut. Jika ledakan populasi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka resikonya akan terjadi kehidupan yang kurang cukup. Dalam menanggapi masalah tersebut, dalam suatu negara harus mempunyai suatu program atau strategi yang bisa mengatasi ledakan populasi yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada angka harapan hidup. Dalam pembahasan angka harapan hidup, maka perlu adanya berkaitan dengan kesejahteraan. Terciptanya kesejahteraan pada masyarakat, maka akan memberi angka harapan hidup yang tinggi. Dalam hal ini, ekonomi bisa dikatakan merata. Dengan angka harapan hidup yang tinggi harus diimbangi dengan angka kelahiran yang rendah. Jika keduanya sama-sama mencapai nilai yang tinggi, maka akan terjadi meledaknya jumlah penduduk yang semakin tinggi. Meledaknya pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan pemerintah negara harus bisa mencukupi sarana dan prasarana untuk masyarakatnya, seperti halnya sarana pendidikan, sarana lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada masalah jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi tantangan besar dalam pembangunan, terutama di negara yang sedang berkembang atau NSB. Ledakan penduduk menyebabkan bertambahnya angkatan kerja, sedangkan kesempatan kerja tidak bertambah secara seimbang. Lalu yang keempat itu ada padatnya pemukiman penduduk. Dulu, perpindahan dari desa ke kota dianggap sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, di mana tenaga kerja dari pedesaan dipindahkan ke kota untuk mendukung sektor industri. Migrasi juga menimbulkan ketidakseimbangan antara desa dan kota, karena adanya pembangunan ekonomi yang lebih menunjang di kota, maka dari desa pindah gitu ke kota. Nah, di sini mengalami ketidakseimbangan antara desa dan kota, di mana kota lebih padat penduduknya sedangkan di desa mengurang gitu. Nah, lalu di sini ada grafik menggambarkan 5 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2023. Yang pertama itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Nah, kalian bisa lihat gitu ya, angka-angka kepadatan penduduk dari 5 provinsi tersebut. Nah, fakta ini juga memperkuat bahwa kelihatannya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi Pulau Jawa ini menjadi pusat kepadatan penduduk di Indonesia yang tentu akan membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama itu melaksanakan program transmigrasi. Jadi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk, seperti dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Ini membantu pemerataan penduduknya juga. Lalu yang kedua itu menanggulangi jumlah penduduk dengan program KB atau keluarga berencana. Di
Di sini kita mendorong masyarakat untuk mengatur jumlah anak agar pertumbuhan penduduknya juga terkendali. Lalu yang ketiga itu melaksanakan program pembangunan yang intensif di kawasan Indonesia Timur. Jadi di sini meningkatkan infrastruktur dan fasilitasnya di wilayah timur agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Lalu yang keempat itu menyediakan fasilitas pendidikan, memperluas akses pendidikan agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kelima itu menciptakan kurikulum pendidikan yang lengkap, menyesuaikan isi pelajaran agar siswa juga mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Lalu yang keenam itu ada menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Jadi kurikulum juga harus disesuaikan gitu, agar lulusan sekolah siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usahanya. Yang ketujuh itu meningkatkan kualitas tenaga pengajar di lembaga pendidikan milik pemerintah. Jadi, guru dan dosen perlu ditingkatkan kompetensinya agar kualitas pendidikannya juga makin baik dan makin efektivitas. Nah, di sini ada pengertian keluarga berencana. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah suatu program masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Nah, lalu di sini ada sejarah keluarga berencana yang ada di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1966, di sini awal mulai gerakan KB di Indonesia. Pada periode ini, program keluarga berencana belum dikelola oleh pemerintah. Namun, adanya inisiatif pertama datang dari PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Nah, tujuan utama PKBI ini adalah memberikan penyuluhan tentang pengaturan kehamilan serta memberikan nasihat perkawinan khususnya kepada pasangan usia subur. Namun, pada saat itu belum ada dukungan gitu dari pemerintahnya. Lalu yang kedua itu ada 1967 sampai 1973. Nah, pemerintah sudah mulai terlibat aktif. Pada masa ini, pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menjadi ancaman bagi pembangunan nasional. Maka dari itu dibentuklah panitia khusus untuk menangani masalah kependudukan. Dimulailah pendekatan klinik KB, yaitu masyarakat bisa datang ke tempat layanan kesehatan untuk mendapat informasi dan alat kontrasepsi. Periode ini menjadi dasar penting karena negara mulai mengambil peran aktif dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Lalu selanjutnya ada 1974 sampai 1979. Pada masa ini, masa Pelita II, lahirnya BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1974. Nah, ini adalah tonggak sejarah besar karena program keluarga berencana ini tidak lagi bersikap sukarela, tetapi terorganisir secara nasional. Program KB diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional, misalnya digabungkan dengan program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ini berarti banyak beberapa lintas sektornya. Nah, tujuan ini juga adalah agar program KB bukan hanya alat kontrasepsi, tapi juga peningkatan kualitas keluarga dan pemerataan pembangunan. Lalu di sini ada 1979 sampai 1984, masa Pelita III, pendekatan massal dan partisipasif. Nah, pemerintah mulai mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB tersebut. Dilaksanakan kampanye massal KB melalui media penyuluhan dan kegiatan masyarakat. Program KB juga mulai menyentuh desa-desa dengan adanya posyandu atau PLKB, penyuluhan KB, dan kadar masyarakat. Nah, masyarakat mulai lebih sadar bahwa memiliki keluarga kecil, sehat, dan sejahtera membawa banyak manfaat.
Lalu selanjutnya pada tahun 1983 sampai 1988. Masa ini disebut masa Pelita 4, di mana menuju KB Mandiri. Pada periode ini muncul istilah KB Mandiri, yaitu masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi aktif dalam merencanakan keluarganya sendiri. Dikenal dengan kampanye lingkaran biru sebagai simbol KB yang ideal. Pendekatan semakin luas dan terkoordinasi, serta mulai menyasar remaja dan kaum muda sebagai bagian dari edukasi berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 1988 sampai 1993. Nah, di sini disebut masa Pelita 5, perkuatan hukum dan citra positif. Nah, diluncurkan kampanye lingkaran emas yang menekankan pentingnya KB untuk masa depan emas bangsa. Disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang memperkuat landasan hukum pelaksanaan KB di Indonesia. Citra KB ini semakin positif, bahkan menjadi contoh sukses di tingkat dunia. Lalu selanjutnya pada tahun 1993 sampai tahun 1999, masa Pelita 6, pendekatan keluarga dan reformasi. Fokus program KB mulai bergeser ke pendekatan keluarga secara menyeluruh, tidak hanya kontrasepsi. Nah, BKKBN juga mendapat status setara kementerian, artinya memiliki kekuatan lebih besar dalam mengatur kebijakan. Namun, di masa ini juga terjadi reformasi pada tahun 1998 yang berdampak pada instabilitas dan pergantian kepemimpinan di tubuh BKKBN. Nah, lalu pasca reformasi tahun 2000 sampai sekarang, desentralisasi dan penyesuaian baru. Nah, program KB ini didistribusikan ke daerah desentralisasi, artinya pengelolaan KB berada di tangan pemerintah daerah yang disahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. BKKBN juga mengalami restrukturisasi organisasi dengan beberapa kali pergantian pimpinan, namun tetap menjalankan tugas penting dalam mengatur kependudukan dan pembangunan keluarga. Kesimpulannya, perjalanan panjang program KB di Indonesia mencerminkan komitmen besar bangsa dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dari awal yang bersifat sukarela hingga menjadi program nasional yang kuat secara hukum dan terintegrasi dengan pembangunan, KB telah memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan keluarga berencana. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, program KB bukan hanya sekedar mengatur jumlah anak, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Yang pertama itu, tujuannya untuk mengatur kehamilan yang diinginkan. Nah, program KB juga membantu pasangan suami istri agar bisa merencanakan kapan ingin punya anak, berapa jumlah anak, dan jarak antar kehamilan. Dengan perencanaan ini, pasangan bisa lebih siap secara fisik, mental, ekonomi untuk menjadi orang tua. Misalnya, jika ibu masih kuliah atau baru saja melahirkan anak pertama, maka program KB bisa mencegah kehamilan berikut agar tidak terlalu cepat terjadi. Lalu yang kedua itu menjaga kesehatan ibu, bayi, dan anak serta menurunkan angka kematian. Nah, kehamilan yang terlalu sering, terlalu rapat jaraknya, atau terjadi pada usia terlalu muda atau tua bisa meningkatkan kematian bagi ibu dan bayi. Dengan KB, ibu bisa menjaga kesehatannya agar lebih pulih sebelum hamil lagi. Selain itu, bayi juga yang lahir memiliki peluang besar untuk tumbuh sehat karena mendapat perhatian dan gizi yang cukup dari orang tuanya.
Lalu yang ketiga itu meningkatkan akses dan kualitas informasi serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Nah, program KB juga bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang benar, aman, dan ramah. Misalnya mendapatkan penyuluhan tentang alat kontrasepsi, cara mencegah kehamilan, kesehatan organ reproduksi, atau dampak kehamilan di usia muda. Dengan pengetahuan yang cukup, pasangan juga bisa mengambil keputusan yang benar gitu, yang tepat tentang kehidupan berkeluarga. Lalu yang keempat itu meningkatkan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. KB juga bukan hanya tanggung jawab perempuan. Saat ini laki-laki juga harus diajak aktif, misalnya dengan menggunakan metode kontrasepsi seperti vasektomi atau kondom, serta memberikan dukungan emosional dan logistik kepada pasangan. Partisipasi pria sangat penting agar keputusan ber-KB bisa diambil bersama-sama dengan secara efektif gitu. Lalu yang terakhir itu mempromosikan menyusui sebagai salah satu cara menjarangkan kehamilan. Nah, menyusui secara eksklusif atau penuh selama 6 bulan ternyata juga bisa menjadi metode alami untuk menjarangkan kehamilan karena bisa menunda kembalinya masa subur ibu. Program KB juga mendukung penuh ibu untuk menyusui bayinya karena menyusui tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan anak tetapi juga membantu menjaga jarak kelahiran. Nah, di sini ada manfaat keluarga berencana, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Tentunya keluarga berencana ini mencegah kehamilan gitu, yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, jika tidak mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, nah dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi. Nah, ibu berpotensi mengalami depresi saat hamil maupun pasca persalinannya. Sementara untuk bayi berisiko lahir prematur atau mengalami cacat lahir. Lalu yang kedua itu menurunkan risiko terjadi aborsi. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan aborsi, terutama yang dilakukan secara ilegal dan sangat membahayakan keselamatan. Di Indonesia juga praktik aborsi termasuk tindakan yang dilarang, kecuali dilakukan dengan indikasi medis tertentu dan di bawah pengawasan tenaga medis profesional. Lalu yang ketiga itu menekankan risiko kematian ibu dan anak. Nah, ibu yang hamil di usia terlalu muda memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi serius. Nah, lalu yang keempat itu mencegah penyakit menular seksual. Nah, program KB juga berperan dalam mencegah penularan penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, chlamydia, gonore, HPV. Penyakit ini juga sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat membahayakan janin apabila ibu hamil terinfeksi. Penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dapat membantu menekan risiko penularan. Lalu yang kelima itu menurunkan risiko kanker serviks dan kanker rahim. Kanker ovarium adalah jenis tumor ganas yang muncul di endometrium, yakni lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Sedangkan kanker serviks menyerang bagian leher rahim melalui penerapan program keluarga berencana. Risiko terkena kedua jenis kanker ini dapat ditekan melalui keluarga berencana atau KB. Nah, lalu di slide selanjutnya ada program KB diberlakukan. Program keluarga berencana atau KB merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur kelahiran. Program ini bertujuan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota keluarga, bagian dari masyarakat, serta warga negara. Jika keluarga mampu merencanakan kehidupannya dengan baik, maka akan terbentuk keluarga yang berkualitas dan menghasilkan generasi yang unggul. Pada masa pemerintah Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sejak tahun 1966, kebijakan KB mulai dijalankan secara serius sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun yang dimulai sejak 1969.
Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi melalui pembangunan. Pemerintah saat itu melihat pertumbuhan penduduk sebagai hambatan besar bagi pembangunan nasional, sehingga pengendalian jumlah penduduk menjadi langkah penting untuk mengatasinya. Nah, pelaksanaan KB juga dirancang untuk meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat secara luas. Pemerintah merumuskan dua tujuan utama dalam program KB, yaitu yang pertama menurunkan angka kelahiran sebesar 50% pada tahun 1990 dibandingkan dengan tahun 1970 sampai 1971. Dan yang kedua, membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS sebagai pola hidup keluarga yang mendukung pembangunan manusia secara utuh sekaligus mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI juga menegaskan bahwa tujuan KB ini mencangkup peningkatan kesejahteraan keluarga selain sebagai strategi pengendalian jumlah penduduk. Nah, pada masa Repilitas 1, pada tahun 1969 sampai 1974, pelaksanaan KB lebih difokuskan pada pembangunan masyarakat. Awal pelaksanaan Repilitas 1 ditandai dengan pengembangan program KB di wilayah Jawa dan Bali. Pada tahun 1970, pemerintah belum menetapkan target khusus untuk jumlah akseptor KB. Nah, pada akhir Repilitas 1, pada tahun 1973 sampai 1974, tercatat ada sekitar 2.527.900 akseptor baru KB. Mayoritas menggunakan pil sebanyak 55,2%, disusul dengan IUD 35,2%, dan sisanya menggunakan metode kontrasepsi lainnya sebanyak 9,6%. Melihat keberhasilan dalam meningkatkan jumlah akseptor KB dalam 4 tahun pada masa Repilita II pada tahun 1974 sampai 1979, pemerintah memperluas jangkauan program melalui sosialisasi yang lebih masif ke seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan program tidak hanya berfokus di Jawa dan Bali tetapi juga diperluas ke daerah-daerah lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis kontrasepsi. Yang pertama itu ada kontrasepsi metode sederhana. Nah, metode sederhana ini ada metode kalender. Jadi di sini kita menghitung hari-hari subur dan tidak subur berdasarkan siklus haid. Lalu yang kedua itu ada metode suhu basal. Jadi di sini mengukur suhu tubuh basal untuk mengetahui kapan ovulasi. Lalu yang ketiga itu ada metode pengamatan lendir cervix. Jadi kita mengamati perubahan lendir cervix untuk mengetahui waktu ovulasi. Nah, di sini ada metode coitus interruptus. Jadi, ketika berhubungan, penis dikeluarkan dari vagina sebelum ejakulasi. Lalu yang kedua itu ada kontrasepsi metode modern. Yang pertama ada pil kontrasepsi. Nah, ini tuh mengandung hormon estrogen dan progesteron yang mencegah ovulasi. Nah, lalu selanjutnya ada suntik kontrasepsi. Nah, ini juga mengandung hormon progesteron yang mencegah ovulasi. Lalu selanjutnya ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat ini yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah implantasi janin. Lalu selanjutnya juga ada implan. Jadi di sini alat kecil yang ditanamkan di bawah kulit untuk melepaskan hormon progesteron yang mencegah ovulasi. Lalu yang ketiga itu ada metode kontrasepsi mantap. Nah, di sini ada MOW atau metode operasi wanita. Prosedur ini sterilisasi pada wanita dengan memotong atau mengikat saluran telur. Lalu selanjutnya juga ada MOP atau metode operasi pria. Nah, prosedur ini adalah sterilisasi pada pria dengan memotong atau mengikat saluran sperma. Nah, bisa disimpulkan bahwa setiap jenis kontrasepsi ini memiliki kekurangan dan kelebihan serta efektivitas yang berbeda-beda. Pemilihan jenis kontrasepsi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu.
Nah, program keluarga berencana memiliki dua sasaran. Yang pertama itu ada sasaran langsung. Sasaran langsung ini ditujukan kepada pasangan usia subur atau PUS yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dengan meningkatkan penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Fokus utamanya ini adalah pada pasangan yang berada dalam usia reproduktif untuk mengurangi angka kelahiran dan memperbaiki kesehatan reproduksi. Nah, yang kedua ini ada sasaran tidak langsung. Pelaksana dan pengelola program KB yang berperan dalam menurunkan tingkat kelahiran melalui kebijakan kependudukan terpadu. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera melalui perencanaan dan pengelolaan program yang efektif. Nah, lalu selanjutnya ada ruang lingkup program keluarga berencana atau KB. Nah, di sini ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Jadi di sini kita memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua itu ada konseling atau memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu atau pasangan dalam membuat keputusan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Yang ketiga itu ada pelayanan infertilitas. Jadi di sini kita menangani masalah kesuburan bagi pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak. Lalu yang keempat itu ada pendidikan seks. Jadi kita memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang sehat kepada masyarakat, terutama kepada remaja-remaja ya. Nah, yang kelima, konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Jadi, kita memberikan informasi gitu dan bimbingan kepada calon pasangan atau pasangan yang sudah menikah tentang kesehatan reproduksi, serta perencanaan keluarga dan hubungan perkawinan yang sehat. Lalu yang terakhir itu ada konsultasi genetik. Jadi, kita tuh memberikan informasi dan saran tentang faktor-faktor genetik yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan keturunan. Nah, lalu di sini ada strategi pendekatan keluarga berencana. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis masyarakat, yang dimana di sini difokuskan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada pendekatan koordinatif aktif. Di sini melibatkan koordinasi antara pelaksana program KB dan pembangunan keluarga sejahtera agar tercipta sinergi dan kemitraan yang setara dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan integratif, yang dimana di sini menggabungkan berbagai kegiatan pembangunan agar mampu menggerakkan potensi masyarakat secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan kualitatif, yang dimana di sini tujuan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan suatu pelayanan baik dari sisi strategi pemberi pelayanan maupun penerima layanan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Selanjutnya ada pendekatan kemandirian. Pendekatan ini memberikan ruang bagi sektor pembangunan lain dan masyarakat yang telah memiliki kemampuan agar bisa mengambil peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program keluarga berencana secara mandiri. Lalu yang terakhir ini ada pendekatan 3 dimensi. Nah, strategi ini merupakan pendekatan dalam program KB nasional berdasarkan hasil survei terhadap pasangan usia subur atau PUS terkait informasi, edukasi, dan komunikasi. Tanggapan PUS dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada 15% langsung setuju untuk menggunakan KB, lalu ada 15-55% menyatakan masih ragu, lalu ada 30% menyatakan tidak tersedia mengikuti program KB. Jadi di sini yang paling banyak itu adalah menyatakan yang masih ragu untuk program KB. Lalu di sini ada data prevalensi jenis KB. Di sini juga ada grafik data prevalensi jenis KB. Bisa disimpulkannya, bisa dilihat bahwa suntikan paling banyak itu sebanyak 19.362 dan implan sebanyak 5.419. Nah, di sini metode suntik dan implan masih menjadi pilihan utama gitu bagi masyarakat. Nah, sebaliknya metode kontrasepsi jangka panjang, permanen maupun yang bersifat alami kurang diminati oleh masyarakat
Kemungkinan hal ini juga berkaitan dengan faktor seperti kemudahan memperoleh layanan, kenyamanan pengguna, atau minimnya informasi dan edukasi mengenai metode-metode lain. Nah, di situ ditunjukkan presentasi wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin yang menggunakan alat kontrasepsi atau KB di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Nah, di sini bisa disimpulkan ya bahwa Kalimantan ini menempati posisi yang tertinggi dengan sekitar 70% pengguna alat KB. Lalu diikuti oleh Lampung dan Jambi. Sementara itu Papua Tengah memiliki presentasi yang rendah di bawah 30%. Nah, secara umum, provinsi di wilayah timur Indonesia cenderung memiliki tingkat pengguna KB yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah barat. Hal ini mencerminkan adanya disparitas dalam akses atau penerima terhadap layanan keluarga berencana. Nah, kesimpulannya, program keluarga berencana nasional merupakan strategi penting dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih dari sekedar pengendalian angka kelahiran, tetapi juga program ini menanamkan nilai keluarga kecil yang sejahtera melalui pendekatan partisipatif, edukatif, serta pelayanan kontrasepsi yang berkualitas. Keberhasilan program KB sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta ketersediaan informasi dan fasilitas yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan, program KB ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat, mandiri, berkualitas. Baik, sekian paparan dari saya mengenai materi konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Saya berharap adanya video ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan ilmu baru kepada teman-teman yang sudah menontonnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.